Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan saat ini kita akan membahas tentang al-wasail al-mu'ina ala daf'i syarril hasid 'anil mahsud. Sarana yang bisa membantu ya agar bisa terhindar dari pengaruh buruk orang yang hasad dari kepada yang dihasadi. Jadi misal kita orang yang dihasadi ya, bagaimana cara kita itu terhindar dari keburukan orang yang hasad kepada kita? Tentunya yang pertama ya, at-ta'awudz billahi min syarrih. Ya, berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang hasad tadi. Ini sesuai dengan perintah Allah pada surat Al-Falaq ya, surat Al-Falaq ayat terakhir ya, min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Baik. Yang kedua, taqwallah ya, bertakwa kepada Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ihfazillaha yahfazka. Jagalah batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan menjaga. Salah satu batasannya adalah bertakwa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Terus yang ketiga, as-sabru ala aduwihi ya, bersabar atas gangguan dari musuhnya. Jangan sampai balas nyerang. Jangan sampai berpikir dalam hati bahwa dia akan balas dendam. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi caranya supaya kita enggak ini ya itu tadi ya, bersabar ya, bersabar. Karena kalau misalkan kita membalas dengan sesuatu yang sama dengan yang mereka perbuat, ya apa bedanya gitu kan? Apa bedanya? Nomor 4, faragul qalbi minal istighali bihi ya. Mengkosongkan hati dari menyibukkan untuk memikirkan hasad tersebut ya. Jangan sampai pikiran kita, hati kita itu dipenuhi dengan pikiran tentang gimana nih cara ini si hasad ini begini. Jangan ya. Jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan seperti itu. Terus nomor 5, al-iqbal 'ala Allah ya, bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita dihasadi, kita berpikir sesuatu yang malah bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6, tajridu taubah ilallahi minadz-dzunub ya. Memurnikan taubat kepada Allah dari dosa-dosa, Karena kalau kita terkena hasad dari orang lain ya, itu kan musibah, ya enggak? Musibah. Yang namanya musibah pasti apa? Disebabkan karena dosa sendiri. Nah, mungkin itu salah satunya dari dosa kita sendiri. Makanya sampai kita dihasadi seperti itu ya. Bahkan para ulama itu sampai mengetahui dosa dia dilihat dari kendaraan atau binatangnya atau istri dan anaknya. Jadi kata mereka, aku tahu dosa-dosaku ketika dari perilaku istri, anak, dan kendaraanku. Jadi kalau ketika mereka enggak nurut sama kita, berarti itu ada yang salah dengan dirinya sendiri, kita sendiri gitu. Maka harus bertobat dari segala dosa. Nomor 7, as-sadaqah wal ihsan ma'amkanahu. Sedekah dan berbuat baik semampunya. Ya, kenapa? Ada hubungan apa sedekah sama berbuat baik? Karena biasanya orang yang sedekah, orang yang berbuat baik itu nggak bakalan dihasadi. Misal antum dihasadi si A itu hasad ke antum. Kalau antum sering ngasih dia uang, sering ngasih dia makan traktir, ngasih berbuat baik, pasti apa? Perspektif atau pandangan dia kepada kita jadi beda. Akhirnya apa? Ya terhapus sifat hasad dari dia kepada kita, seperti itu. Nomor 8, itfa'u naril hasid.
memadamkan api dari orang yang hasad, dari orang yang hasad. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah itfa'u naril hasid bil ihsan ilaihi, dengan berbuat baik kepada dia. Namanya orang lagi bergejolak ya, hasadnya, kemudian ternyata apa? Kita yang dihasadi malah berbuat baik kepada dia, maka insya Allah api hasad akan padam. Insya Allah api seakan-akan diguyur pakai air, maka akan hilang insya Allah. Taib. Mungkin sampai sini saya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.